Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafif Olivia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi persuasif dalam bisnis. Simak dan tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Bisnis yang berhasil bersandar pada pesan-pesan persuasif dalam komunikasi. Kita membutuhkan keterampilan persuasif yang baik untuk maju dalam karir. Tetapi, persuasif bukanlah suatu tipuan, melainkan persuasif ini membiarkan audiensi tahu bahwa audiensi mempunyai pilihan dan membantu audiens memilih agar setuju dengan kita. Dan ada beberapa langkah proses menulis pesan persuasif lebih baik. Apa saja itu? Mari kita bahas lebih dalam. Terdapat 3 langkah proses menulis pesan persuasif lebih baik. Yang pertama, itu rencanakan pesan Anda. Nah, untuk menciptakan pesan-pesan persuasif yang berhasil dalam situasi yang penuh tantangan ini, menuntut perhatian penuh, yaitu ada 4 langkah perencanaannya. Yang pertama, menganalisis situasi Anda. Pesan-pesan persuasif yang baik adalah selalu berhubungan baik dengan kebutuhan dan minat audiens. Dan yang kedua, itu kita bisa mengumpulkan informasi. Kumpulkanlah informasi yang dibutuhkan untuk mencari tahu apa yang audiens ketahui, percayai, atau rasakan saat ini. Dan yang ketiga, memilih medium yang tepat. Anda dapat memilih untuk berbicara dengan seseorang, langsung bertatap muka, menulis surat, mengirimkan email, dan masih banyak lagi media yang dapat dipilih. Dan yang keempat, mengatur informasi. Sifat alami dari pesan persuasif adalah meyakinkan audiens untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Hal ini berarti Anda harus menjelaskan alasan-alasan dan membangkitkan minat bahkan sebelum meminta audiensi mengambil keputusan. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu tulis pesan Anda. Bahasa yang positif biasanya digunakan secara alami dengan pesan persuasif, karena Anda sedang mempromosikan ide atau produk yang Anda percayai. Pemahaman Anda dan rasa hormat atas perbedaan budaya akan membantu memuaskan kebutuhan audiens dan membantu audiens menghormati Anda. Di sini, saya akan menjelaskan tentang cara membangun kredibilitas pesan persuasif. Yang pertama, itu gunakanlah bahasa yang sederhana. Yang kedua, dukung pesan Anda dengan fakta. Maksudnya di sini adalah memberikan bukti objektif tentang apa yang harus Anda katakan, yang akan menambah kredibilitas Anda. Semakin spesifik dan semakin relevan bukti yang Anda miliki, maka akan semakin baik. Dan yang ketiga, sebutkan sumber Anda. Yang keempat, menjadi orang yang objektif. Dan yang terakhir, menampilkan niat baik Anda. Cara yang terakhir dalam menulis pesan persuasif adalah selesaikan pesan Anda. Koreksilah dengan teliti setiap kesalahan ejaan atau mekanik. Pastikan metode distribusi Anda cocok dengan harapan audiens Anda dan juga cocok dengan tujuan. Jangan memulai usaha persuasif dengan cara yang salah, yaitu mengganggu audiensi dengan metode pengiriman yang tidak dapat diterima. Tujuan pesan persuasif bisnis. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa permintaan atau ide Anda adalah masuk akal, dan bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat bagi pembaca. Persuasif yang efektif melibatkan 5 strategi penting. Di antaranya yaitu membuat kerangka argumen, menyeimbangkan daya tarik emosional dan logika, menguatkan posisi dan mengantisipasi penolakan, serta mempertahankan standar etik,
keluhan hukum, dan etiket yang tinggi. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu, membuat kerangka argumen Anda. Pembukaan dalam pesan persuasif didesain untuk menarik perhatian audiens. Dilakukan dengan cara pendekatan persuasif. Pendekatan tersebut disebut dengan Aida model, yang mengatur presentasi Anda dalam 4 fase. Yang pertama itu ada attention, yaitu perhatian. Anda harus dapat meyakinkan audiensi segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Nah, yang kedua itu ada interest atau minat, yaitu Anda harus menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens. Yang ketiga itu ada keinginan. Pada fase ini, Anda harus membuat audiens untuk menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Dan yang keempat itu ada action atau tindakan. Selanjutnya kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu menyeimbangkan daya tarik emosional dan logika. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi. Gunakan kata-kata yang membantu Anda melakukan persuasi kepada audiens. Memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik untuk meyakinkan pelanggan potensial bahwa produk Anda adalah produk yang terbaik. Dan Anda dapat melaporkan hasil tes pasar yang memperlihatkan bahwa orang lain lebih menyenangi produk Anda dibandingkan yang lain. Strategi yang ketiga yaitu mengantisipasi penolakan. Cara terbaik untuk menghadapi penolakan audiens adalah dengan mengantisipasi sebanyak mungkin penolakan yang akan Anda dapat dan menjawabnya dalam pesan awal, bahkan sebelum audiensi menanyakannya. Dan strategi yang terakhir adalah mempertahankan standar etik, keluhan hukum, dan etiket yang tinggi. Untuk mempertahankan standar etika bisnis yang tinggi, buatlah setiap usaha untuk membujuk tanpa perlu memanipulasi. Nah, di sini ada beberapa nih langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari kesalahan etika dalam pesan pemasaran dan penjualan. Yang pertama itu, ada pesan promosi itu harus jujur, tidak boleh menipu. Yang kedua, Anda harus mendukung pernyataan Anda dengan bukti. Yang ketiga, pesan promosi dianggap kontrak mengikat di banyak negara lain. Bila Anda membuat implikasi atau tawaran dan kemudian di akhir tawaran Anda tidak dapat memenuhinya, Anda dapat dituntut karena telah melanggar kontrak. Pembahasan terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengapa sih dan apa sih tujuan dari berbicara persuasif. Tujuannya yang pertama adalah persuasif digunakan untuk memperkuat suatu pandangan dari audiens seperti inovasi baru yang tertentu terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengubah perilaku, kepercayaan, dan nilai. Dan yang ketiga, tujuan melakukan persuasif adalah memotivasi orang untuk melakukan suatu tindakan. Ini itu pembahasan yang dapat saya jelaskan tentang komunikasi persuasif dalam bisnis. Saya akhiri dulu. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.